Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idayanti dengan NIM 202400198 dari manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu bidang manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang mana sumber daya manusia ini suatu aset penting perannya bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di mana fungsi manajemen sumber daya manusia ini merupakan elemen dasar yang melekat pada proses kegiatan manajemen, sehingga dapat dijadikan acuan oleh manajer untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi manajerial, yang kedua yaitu fungsi operasional. Yang pertama, fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang dimana hal ini kita menentukan suatu proses apa yang akan dicapai oleh perusahaan dan menentukan tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang dimana manajemen memberikan tugas kepada bawahannya ataupun karyawannya sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu directing atau pengarahan, yang mana manajer harus mengarahkan bawahannya ataupun karyawannya agar selalu bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu pengendalian. Manajer bertugas mengawasi atau membandingkan hasil dari rencana yang telah dibuatnya, apakah hasilnya sesuai ekspektasi ataupun tidak. Kemudian yang kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi operasional ini meliputi beberapa. Yang pertama yaitu rekrutmen, di mana hal ini kita mencari karyawan ataupun melakukan penarikan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan ataupun yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua yaitu development ataupun pengembangan, di mana karyawan yang sudah bekerja ataupun karyawannya sudah terima dalam perusahaan itu harus dikembangkan lagi kemampuannya untuk menjadi lebih profesional. Terus yang ketiga yaitu kompensasi, di mana perusahaan harus membayarkan gaji pada karyawannya pada setiap bulannya sebagai balas jasa perusahaan terhadap karyawan. Terus yang keempat yaitu integritas. Karyawan yang bekerja dalam perusahaan ini tuh harus mempunyai kesopanan, tanggung jawab, jujur, dan beretika yang sopan dan santun. Terus yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Suatu perusahaan tidak akan melepaskan karyawan yang sangat berpengaruh terhadap perusahaannya, sehingga pastinya perusahaan akan mempertahankan karyawan tersebut, karena bisa disebut juga karyawan tersebut merupakan aset bagi perusahaan. Terus yang terakhir yaitu pemutus hubungan kerja. Perusahaan dapat memberhentikan karyawannya dan dapat pula disebut sebagai karyawan tidak melanjutkan kontrak kerjanya kembali. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.